Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ismail Buhari selaku penguji, yang saya hormati pula Bapak Rohendra selaku coach, dan yang saya hormati Bapak Elias Kustiawan selaku mentor dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Perkenalkan saya Baik Desi Aniska Prayanti, dosen matematika Universitas Bangka Belitung, akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pengembangan Video Pembelajaran Bidang Aljabar di Jurusan Matematika Universitas Bangka Belitung. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan tugas dan fungsi saya sebagai dosen, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang dosen, tentang guru dan dosen. Pasal 1 menyatakan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pendidikan sudah saya lakukan di setiap semesternya dengan menjadi pengampu mata kuliah bidang aljabar. Selanjutnya penelitian dengan menulis artikel di jurnal nasional maupun seminar internasional maupun nasional. Dan pengabdian masyarakat sudah saya lakukan dengan menjadi salah satu pengampu atau pembimbing olimpiade di salah satu sekolah di Universitas Bangka Belitung. Baiklah, saya akan menyajikan isu-isu yang ada di instansi saya. Yang saya angkat adalah isu-isu yang berada di jurusan matematika. Yang pertama, kurang optimalnya penjadwalan ruang kelas pada sistem Siakat Cloud. Hal ini bisa dilihat sering terjadinya bentrok di sistem ketika menentukan ruangan. Yang kedua, kurangnya minat mahasiswa matematika pada mata kuliah aljabar. Hal ini bisa dilihat dari nilai rata-rata pada saat UTS itu diperoleh angka 5,3 dan beberapa mahasiswa tidak lulus dalam mata kuliah ini. Dan isu yang ketiga yaitu tidak adanya tenaga pengajar bidang analisis di jurusan matematika UBB. Hal ini bisa langsung dilihat dari data dosen. Oke, selanjutnya dari tiga isu ini dilakukan analisis APKL dan ketiga isu ini memenuhi syarat untuk diselesaikan. Nah, selanjutnya saya lakukan analisis tepis isu menggunakan analisis USG dan terpilihlah isu kedua yaitu kurangnya minat mahasiswa pada mata kuliah aljabar linier sebagai isu prioritas. Kenapa demikian? Jika dilihat dari urgensinya, mata kuliah aljabar ini sangat penting karena selalu ada di setiap semester, setiap tahunnya, dan dari segi keseriusannya ini sangat serius karena mata kuliah bidang aljabar merupakan dasar dari matematika. Jika Bapak-Bapak mengetahui bahwa ada istilah yang mengatakan matematika mother of knowledge, maka bisa dikatakan aljabar ini dasar dari matematika. Saya bisa mengatakan bahwa algebra mother of mathematics, seperti itu. Selanjutnya dari segi growth, perkembangannya lebih jauh, ini tentu sangat krusial jika mahasiswa banyak yang tidak lulus ke depannya, maka akan menambah jumlah kelas, sedangkan sumber dayanya sendiri sangat sedikit, dosennya cuma satu, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita analisis menggunakan APKL dan USG, terpilihlah isu kedua yaitu kurangnya minat mahasiswa pada mata kuliah aljabar sebagai isu prioritas. Selanjutnya kita cari penyebab dan dampak dari isu ini menggunakan fishbone. Yang pertama, jika dilihat dari segi material, tentu aljabar ini merupakan mata kuliah yang teoritis dan memiliki materi yang berat, sehingga metode pembelajarannya karena materi yang berat ini masih terkesan kurang menarik dan klasik. Dari segi peralatan juga, karena aljabar ini merupakan mata kuliah yang sangat teoritis, alat peraganya kurang dan baru
hanya sedikit aplikasi yang ada untuk menyelesaikannya. Dari segi sumber daya manusia, yang pertama kurangnya dosen, dan tentu saja karena kurang dosen, supportnya itu juga kurang atau dukungan dari dosen lain. Dari segi lingkungan, di lingkungan matematika itu sendiri, doktrin tentang aljabar itu sudah berkembang sejak lama, dan karena matematika di UBB ini jurusan baru, sosialisasi tentang aljabar itu juga kurang. Selanjutnya, jika dilihat dari skill mahasiswa, mahasiswa itu masih kurang berlatih pada ilmu dasar, sedangkan ilmu dasar itu yang dibutuhkan adalah keseriusan dan latihan yang banyak. Oke, setelah kita menemukan isu prioritas ini, yang menjadi gagasan kreatifnya adalah dengan mengembangkan video pembelajaran bidang aljabar di jurusan Matematika Universitas Bangka Belitung. Adapun untuk mengaktualisasikan gagasan ini, ada beberapa kegiatan yang dilalui, yaitu pertama melakukan koordinasi awal dengan stakeholder, yang kedua membedah materi, ketiga menyusun materi video pembelajaran, yang keempat membuat video, 5 editing, dan yang terakhir sosialisasi video pembelajaran. Oke, setiap kegiatan ini memiliki beberapa tahapan kegiatan. Yang saya jadikan contoh di sini adalah kegiatan pertama, yaitu melakukan koordinasi awal dengan stakeholder, memiliki 4 tahap kegiatan, di mana tahap pertama yaitu menyiapkan bahan untuk koordinasi dengan mentor, yang menjadi outputnya adalah adanya hasil koreksi oleh mentor, dan bukti fisiknya berupa hasil koreksi dan foto diskusi. Tahapan kedua yaitu menghadap pimpinan, dalam hal ini yaitu ketua jurusan, untuk memberikan penjelasan tentang rencana kegiatan. Outputnya tentu terlaksananya penjelasan rencana kerja, dan buktinya berupa foto diskusi. Selanjutnya ada tahapan selanjutnya yaitu meminta arahan pimpinan dan meminta masukan dan dukungan dari dosen aljabar dan mahasiswa. Oke, kegiatan ini jika dikaitkan dengan nilai berakhlak, sudah mengaktualisasikan 7 nilai berakhlak. Yang pertama, jika dilihat dari nilai berorientasi pelayanan, yaitu sudah adanya tindak lanjut setiap kritik dan saran. Kemudian, nilai akuntabel, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur. Sisi kompeten, yaitu bertukar pikiran dan diskusi dengan rekan kerja, harmonis, menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, atasan maupun stakeholder. Nilai loyal, melaksanakan keputusan pimpinan. Adaptif, sudah bertindak proaktif dengan menemui pimpinan. Kolaboratif, bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya ada kegiatan 2 yang memiliki 4 tahapan kegiatan yang sudah mengaktualisasikan 7 nilai berakhlak. Kegiatan ketiga ada 4 tahap. Kegiatan keempat ada 4 tahap juga, yaitu membuat video pembelajaran. Kegiatan kelima, proses editing, ada 5 tahap. Dan kegiatan terakhir adalah sosialisasi video pembelajaran, juga sudah mengaktualisasikan 7 nilai berakhlak. Selanjutnya, hasil rekapitulasi rencana habituasi core value ASN ini bisa dilihat dari matriks berikut, di mana setiap kegiatan tersebut sudah mengaktualisasikan 7 nilai core value berakhlak, dan secara dan total kegiatan aktualisasi ini ada 78 nilai yang terlaksana. Selanjutnya, dampak dari pemecahan isu. Dampak yang pertama bagi individu yang dimaksud pertama adalah mahasiswa, diharapkan mampu menempuh mata kuliah aljabar dan lulus dengan nilai memuaskan. Selanjutnya, individu sebagai dosen, yaitu dosen dituntut untuk lebih inovatif lagi dalam mengembangkan materi dan menggunakan media pembelajaran maupun media pembelajaran, dan mau mengikuti perkembangan zaman dengan melek teknologi. Yang kedua, dampaknya bagi unit kerja, yaitu tercapainya salah satu visi, yaitu penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sarjana yang memiliki kompetensi akademik dan profesionalisme di bidang matematika.
Dampaknya bagi masyarakat, tentu saja karena gagasannya yaitu pembuatan video pembelajaran yang akan dibagikan melalui media sosial seperti YouTube, Facebook maupun Instagram, sehingga memberi peluang bagi masyarakat luas untuk menonton dan menyimak video ini, baik masyarakat yang penggiat matematika seperti mahasiswa jurusan matematika di perguruan tinggi lain, maupun masyarakat yang bukan penggiat matematika. Setidaknya dampak paling sederhana dari pemecahan isu ini adalah diketahuinya atau eksistensi jurusan matematika UBB ini diakui oleh masyarakat luas. Berikut adalah jadwal kegiatan dari rancangan aktualisasi ini, yaitu kegiatan pertama, koordinasi dengan stakeholder dilaksanakan pada minggu pertama dan awal minggu kedua. Kemudian kegiatan kedua, bedah materi, rencananya akan dilaksanakan pada minggu kedua. Kemudian menyusun materi dilaksanakan pada akhir minggu kedua dan awal minggu ketiga. Membuat video pembelajaran dilaksanakan pada minggu ketiga dan editing video dilaksanakan di minggu ketiga dan di minggu keempat. Selanjutnya di minggu terakhir dilakukan sosialisasi video pembelajaran. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan aktualisasi ini, yang pertama adalah Dekan Fakultas Teknik selaku mentor yang berperan memberi masukan dan saran terkait kegiatan aktualisasi, dan strategi komunikasinya adalah berkomunikasi secara langsung maupun tak langsung melalui media sosial. Pihak kedua yaitu ketua jurusan sebagai atasan yang memberi masukan dan saran mengenai inovasi yang harus ditambahkan pada video pembelajaran ini. Diskusinya juga secara langsung maupun tak langsung. Stakeholder ketiga yaitu dosen bidang lain, dalam hal ini yaitu Bapak Maksri Bizal sebagai rekan seprofesi dengan peran memberikan masukan mengenai strategi penyampaian materi maupun metode pembelajaran. Komunikasinya secara langsung maupun tidak langsung. Stakeholder selanjutnya ada mahasiswa, di mana mahasiswa di sini berperan tentu saja sebagai sasaran utama, berdiskusi mengenai kendala, mengenai materi maupun metode pembelajaran yang diinginkan. Kemudian stakeholder terakhir yaitu pengguna media sosial atau netizen sebagai pengamat, pemberi masukan dan komentar. Tentu saja ini bisa dilakukan setelah video ini dibagikan ke media sosial sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya, identifikasi kendala dan rencana antisipasi pada kegiatan aktualisasi ini. Yang pertama, dalam kegiatan pertama, kendalanya adalah koordinasi dengan stakeholder ini biasanya terhambat karena belum ada waktu, kendala sibuk dan tidak ada di tempat ya. Rencana antisipasinya adalah melakukan komunikasi melalui WhatsApp, kemudian bedah materi. Kendalanya adalah materi yang terlalu banyak dan referensi yang sedikit. Kemudian dalam menyusun materi video, kendalanya adalah materi yang terlalu banyak dan padat. Antisipasinya menyusun poin penting dan contoh yang mudah dipahami. Dalam membuat video pembelajaran, adanya keterbatasan gadget dan aplikasi, sehingga antisipasinya adalah menggabungkan beberapa aplikasi seperti Canva, Camtasia, dan menggunakan alat bantu seperti Pentap. Dalam proses editing, kendalanya tentu saja kreativitas yang dimiliki oleh editor. Kemudian antisipasinya mencari referensi di media sosial. Selanjutnya, kegiatan terakhir, sosialisasi video pelajaran. Kendalanya adalah sedikit yang menonton video tersebut. Rencana antisipasinya adalah menyebarkan video melalui media sosial. Berikut adalah sekilas tentang rancangan aktualisasi saya. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.